Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kekuatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar tak satupun manusia mampu menghitung nikmat Allah dan nikmat yang ada pada diri kita saja. Itu harus kita syukuri. Yang Allah berikan panca indera, baik itu penglihatan mata kita, telinga kita, mulut kita, Allah telah menatanya dengan baik. Pantaslah manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Dan mari anak-anakku sekalian, tetaplah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul merupakan suri teladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua mendapat syafaat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, perbanyaklah selawat. Sekali lagi, perbanyaklah ya selawat. Karena memang barang siapa yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tetap Allah akan balas 10 kebaikan. Dan tiada lain yang selalu berselawat nantinya dia akan mendapatkan syafaat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anakku sekalian, kota Bima sekarang ini telah dilanda musibah, yang dimana musibah yang Allah berikan, yang Allah berikan ujiannya kepada kita semua. Apakah kita sanggup menghadapi ujian itu sendiri? Dengan adanya wabah corona yang marak terjadi di kota Bima, bahkan di kota-kota besar. Jadi untuk itu, tetaplah semangat untuk belajar. Meski kondisinya seperti ini, jangan sekali-sekali kita berjalan di tempat. Mari belajar secara online. Ya, baiklah. Sebelum Pak
menyampaikan isi materi ataupun materi apa yang hendak kita pelajari. Terlebih dahulu, Pak perkenalkan diri dulu. Ya. Karena memang waktu kelas 1 Pak hanya bisa mengajar 2 kelas, kelas ATR sama TRH. Jadi untuk kelas yang lain seperti TPH, begitu juga pun yang lainnya Pak tidak ngajar. Ya, adapun judul materi yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari sama-sama kita perhatikan slide berikut ini. Selanjutnya, ini poin-poin ataupun kompetensi dasar yang kita pelajari nanti mengenai makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan perhatikan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan perhatikan lagi slide selanjutnya lagi. Ya. Itu peta konsepnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan untuk kitab Taurat itu dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, dan untuk kitab Zabur itu dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam, dan untuk kitab Injil dipegang oleh Nabi Isa, dan yang terakhir untuk kitab Al-Quran dipegang oleh baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya slide berikut. Ya, pengertian beriman kepada kitab Allah. Di sini kita harus memahami dulu apa itu iman. Iman itu artinya percaya atau yakin, ya. Iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan iman seseorang apabila ia belum beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini maksudnya untuk kita sebagai seorang mukmin, ya. Oke. Selanjutnya perhatikan ilmu tajwid, bacaan yang Pak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
فقد ضل ضلالا بعيدا. Itu ayatnya. Tujuan dan maksud daripada diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun ya. Selanjutnya, kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kitab Taurat. Bukti kitab Taurat itu adanya dalam Al-Qur'an. Surah Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sekarang kandungan kitab-kitab Allah tentang kitab Taurat yang berisi 10 perintah, yaitu 2 perintah dan 8 larangan. Selanjutnya, kitab Zabur. Kandungan kitab-kitab Allah yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur ya tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Firman Allah, perhatikan lagi makharijul hurufnya. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Quran surah Al-Isra ayat 55. Oke. Itu ayatnya. Sekarang kita lanjut. Kitab selanjutnya yaitu kandungan kitab selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil bukti kebenaran adanya dalam Al-Quran sebagai pelengkap. Sekarang perhatikan bacaan di bawah ini. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Itu ayatnya bukti kebenaran bahwa
kitab Injil itu ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, kitab Al-Quran. Firman Allah, perhatikan lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk kitab Al-Quran itu ada beberapa poin terkait isi ajaran. Yang pertama tauhid, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat ibadah, terus yang kelima muamalah, yang keenam sejarah, yang ketujuh wa'ad dan wa'id. Oke, kita masuk pada slide berikut. Kandungan kitab-kitab Allah yang selanjutnya itu suhuf. Bukti suhuf dipegang oleh Nabi Allah ataupun yang menerima suhuf itu sendiri. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Syed alaihissalam. Sesuai firman Allah, kebenaran diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut. Cara beriman kepada kitab Allah. Nah, perhatikan caranya ya. Ya, poinnya di situ ada ayat 3. Ya. Selanjutnya, perhatikan bacaan lagi firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selanjutnya, ini sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan bacakan lagi ayatnya. Perhatikan dengan baik. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Oke, baiklah selanjutnya. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya lagi, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di situ ada 4 poin. Selanjutnya, upaya memahami Al-Quran. Ya, silakan perhatikan di situ ada 8 tahapannya. Upaya memahami Al-Quran di situ poin-poinnya. Silakan dipahami dengan baik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini ayatnya dan di bawahnya itu penjelasannya. Selanjutnya, ya, sekarang kita akan memasuki soal sebagai PR kita, kerjaan rumah ya. Ya baiklah, Pak sudah siapkan 2 soal untuk kalian. Soal esai itu ada 2 soal itu yang harus kalian kerjakan terkait mata pelajaran yang barusan kita bahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan caranya, silakan kalian kerjakan dengan mencatat dulu soal yang ada depan kalian ini, catat. Terus nantinya kalian kerjakan pada lembar kertas di tempat kalian masing-masing. Setelah itu kalian foto. Lalu hasil yang kalian kerjakan kirim balik ke WA pribadi Pak Guru. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Kurang lebih Pak mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.